Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Syafrul Karim dari Teknik Elektro B Reguler Sore. NIM saya 221 Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi data. Yang pertama yaitu model komunikasi data. Terdapat 5 bagian. Dari 5 bagian tersebut terdapat 3 bagian utama, yaitu source system, destination system, dan transmission system. Bentuk sinyal pada setiap diagram. Source menghasilkan sinyal digital, lalu menuju transmitter yang menghasilkan sinyal analog. Dari source ke transmitter terjadi perubahan sinyal dari sinyal digital ke sinyal analog. Hal itu dikarenakan dalam pengiriman sinyal digital tidak bisa terus memakai sinyal digital. Maka dari itu sinyalnya diubah menjadi sinyal analog. Lalu dari transmitter menuju ke transmission masih berupa sinyal analog. Dari transmission menuju ke receiver. Di receiver, sinyal berubah menjadi sinyal digital. Kemudian tiba di tahap akhir, yaitu di destination berupa teks. Model jaringan data. Terdapat 3 komponen, yaitu transmitter, transport mekanisme, dan receiver. Dari transmitter ke transport mekanisme ke receiver. Lalu ada node jaringan. Node jaringan yaitu dapat berupa peralatan komunikasi data seperti bridge, hub, atau modem. Namun node juga bisa berupa peralatan terminal data atau DTE seperti printer, headset, digital telepon, ataupun komputer host seperti server, router, dan workstation. Dan jaringannya adalah LAN atau WAN. Klasifikasi node yaitu 1. Terminal, host, multiplexer atau konsentrator, switch lokal, switch tandem, dan gateway. Fungsi-fungsi jaringan komunikasi yaitu yang pertama switching, yang kedua routing, yang ketiga flow control, konversi kecepatan dan kode, keamanan, backup, monitoring, internet working, dan manajemen jaringan. Klasifikasi jaringan. Node jaringan mempunyai berbagai nama yang berbeda. Yang pertama DTE, IMP, switch, router. Sedangkan untuk peralatan user biasa disebut DTE, di antaranya terminal, telepon set, host, PC, dan workstation. Topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke 2 titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar berbentuk cincin. Keunggulannya mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, hemat kabel. Kekurangan, peka kesalahan sehingga jika terdapat gangguan di suatu node mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Kinerja komunikasi dalam jaringan saat tergantung pada jumlah titik node yang terdapat pada jaringan. Ini adalah topologi ring. Yang kedua adalah topologi bus. Topologi bus adalah sebuah topologi yang merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan suatu jaringan satu dengan yang lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan ke klien dan server. Keuntungannya yaitu dalam pemakaiannya, topologi bus ini menghemat kabel karena media transmisinya hanya menggunakan kabel tunggal saja yang terpusat, sehingga tidak butuh banyak kabel dan lebih sederhana pemasangannya. Kekurangannya yaitu salah satu kekurangan dari topologi bus ini terlihat saat ada gangguan di salah satu perangkat komputer. Ketika itu terjadi, biasanya bila menggunakan topologi ini membuat user kesulitan untuk mendeteksi letak kesalahannya. Selanjutnya yaitu topologi topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub switch. Keuntungannya yaitu adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar sehingga akan menambah atau meningkatkan kerja jaringan secara keseluruhan. Kekurangannya yaitu kebutuhan kabel yang lebih banyak dibandingkan topologi yang lain karena setiap workstation harus memiliki kabel tersendiri untuk terhubung dengan hub switch dan juga membutuhkan penanganan secara khusus. Ini adalah struktur dari topologi ring, bus, dan star. Selanjutnya yaitu mesh network.
Mesh network merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada suatu jaringan saja. Ini adalah topologi mesh network. Untuk topologi mesh network itu sendiri mirip dengan star, tetapi tidak menggunakan hub untuk mengatur koneksi, melainkan semuanya user. Semua user bisa berfungsi untuk mengatur karena jaringannya banyak atau jalurnya banyak. Selanjutnya adalah klasifikasi jaringan berdasarkan geografis. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network, itu jaraknya yaitu antara 1 sampai 10 km. Yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network, itu jaraknya yaitu 10 sampai 50 km. Dan yang ketiga yaitu WAN atau Wide Area Network. Ini cakupannya sangat jauh, bahkan bisa antar negara ataupun bahkan bisa antar benua. Ini adalah klasifikasi jaringan berdasarkan geografisnya. Selanjutnya yaitu circuit switching. Circuit switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit yang dedicated di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Terdapat 3 fase yaitu establishment, transmisi, dan termination dalam circuit switching. Selanjutnya adalah circuit switching timing 1. Terdapat 3 fase sirkuit. Yang pertama circuit establishment, yaitu pembangunan saluran komunikasi. Yang kedua data transmisi, yaitu pengiriman data. Di sini memakan banyak waktu karena mentransmisikan data. Dan yang terakhir yaitu circuit termination, yaitu pemutusan saluran karena pengiriman data telah selesai atau bisa dianggap tahap akhir di dalam proses switching. Dan itu ada timing 2. Di sini ada persamaan tentang sirkuit switching, di mana M jumlah hub, P delay promosisan per hub, L delay propagasi link, W bit per detik yaitu kecepatan transmisi, B bit ukuran paket. Hub yaitu setiap saluran yang dilakukan oleh setiap satu transmisi yang digunakan user. Untuk menentukan kualitas pada sirkuit switching, yaitu dengan menghitung total delay-nya. Persamaan total delay dari sirkuit switching yaitu 4M kali L ditambah M kurang 1 kali P ditambah B per W. Ini adalah sirkuit switching timing 2. Selanjutnya yaitu ini adalah node sirkuit switchingnya, dimana satu saluran bisa digunakan lebih dari satu user. Ini adalah node sirkuit switchingnya. Selanjutnya yaitu circuit switching multiplexing atau demultiplexing. Ini adalah multiplexing, yaitu pengiriman informasi dari beberapa user dalam satu kali pengiriman. Cara kerjanya seperti DM, yaitu setiap informasi dikirimkan dalam sebuah time slot, di mana dalam beberapa time slot akan membentuk frame. Ini adalah circuit switching multiplexing atau demultiplexing. Selanjutnya yaitu packet switching. Packet switching merupakan suatu metode untuk mengirimkan data atau pesan dengan cara memisahkan pesan yang panjang ke dalam unit-unit kecil atau paket yang berukuran tetap. Dalam packet switching ada kongesti. Kongesti yaitu penimbunan, di mana berarti penimbunan data di dalam memori yang ada pada node. Dan ini adalah gambar dari packet switching, contoh dari packet switching. Selanjutnya yaitu node packet switching. Pada packet switching ini sendiri terdapat memori di node-nya yang berfungsi untuk menyimpan informasi dikarenakan informasinya banyak dibandingkan dengan circuit switching. Datanya berupa bit stream, nodenya berfungsi sebagai switching dan memori. Jadi packet switching dan circuit switching itu sangat berbeda, terutama dalam node-nya. Selanjutnya yaitu packet switching multiplexing.
Yang pertama yaitu data dari sembarang percakapan dapat ditransmisikan di mana saja. Yang kedua, satu percakapan dapat menggunakan keseluruhan kapasitas link. Yang ketiga, untuk memberitahu mereka saling terpisah, maka menggunakan metadata seperti ID dan sebagainya. Ini adalah paket switching multiplexing. Selanjutnya yaitu paket switching model nodenya. Biasanya sangat berguna untuk memodelkan router atau node switching lainnya. Sebagian mempunyai aturan untuk tiap link outputnya. Ini adalah contoh dari model node paket switching. Selanjutnya yaitu formula atau persamaan dari paket switching, yaitu L sama dengan lambda kali W. Formula ini berhubungan dengan model nodenya. Ini dimana L jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian, lambda rate kedatangan pelanggan dalam pelanggan per detik, W waktu rata-rata satu pelanggan menunggu dalam antrian. Selanjutnya yaitu paket switching timing 1. Ini adalah gambar atau paket switching timing 1. Terhubung dari host 1 ke node 1, lalu dari node 1 ke node 2, lalu ke host 2 atau tujuan akhir. Host 1 bisa sebagai end system dan node 1 sebagai switching nodes, penentu jalur informasi dari host 1 ke tujuannya, yaitu host 2. Makin lama prosesnya, maka paket switching akan turun karena ada delay propagasi di dalam proses transmisinya. Ini adalah gambar dari proses paket switching timing 1. Selanjutnya yaitu paket switching timing 2 berupa persamaan di mana M yaitu jumlah hub, P delay persistent per hub, L delay propagasi link, T delay transmisi satu paket, N paket dengan ukuran message. Sama dengan circuit switching, timing 2 paket switching juga sangat penting dalam menghitung total delay-nya agar informasinya atau transmisinya sesuai. Di mana total delay-nya yaitu M kali L ditambah N kali T ditambah M kurang 1 kali T tambah M kurang 1 kali P. Ini adalah paket switching timing 2. Selanjutnya yaitu ini adalah contoh dari paket switching. Selanjutnya virtual circuit packet switching, yaitu gabungan dari circuit switching dan paket switching. Jaminan dalam urutan pengiriman paket. Paket-paket dari VC yang berbeda dapat saling disiapkan. Salah satu contohnya yaitu X.25. X.25 adalah sebuah protokol standar ITU-T untuk koneksi wide area network pada jaringan paket switched. Saat ini, X.25 banyak digunakan dalam proses transaksi kartu kredit dan mesin ATM. Ini adalah contoh dari struktur X25 network. Selanjutnya, terdapat 3 fase pada virtual circuit packet switching. Yang pertama, pembangunan VC, transfer data, dan penutupan VC. Hampir sama dengan circuit switching dan packet switching karena gabungan dari keduanya. Ini adalah virtual circuit packet switching timing 1, hampir sama dengan circuit dan packet switching. Terdapat host 1 dan host 2, node 1 dan node 2. Terdapat juga 3 fase. Yang pertama establishment, data transfer, dan VC termination. Selanjutnya adalah virtual circuit packet switching timing 2, persamaannya yaitu M, di mana M jumlah hub, P delay persistent per hub, L delay propagasi link, T delay transmisi paket, dan N paket ukuran message. Sementara untuk total delay-nya yaitu F4M kali L tambah N kali T tambah M kurang 1 tambah 3M kali kurang 1 kali P. Ini adalah perbandingan antara circuit switching dan paket switching. Paket switching lebih mudah menggunakan kapasitas jaringan paket switching daripada jaringan circuit switching.
dikarenakan sirkuit switching sangat bergantung pada jumlah jalur yang tersedia. Lebih murah mengembangkan paket switching. Untuk jarak yang jauh, misalnya lebih dari 2 km, sirkuit switching lebih unggul dalam hal kecepatan karena sirkuit switching menjadi lebih cepat setiap 100 meter. Sedangkan paket switching, walaupun berkecepatan tinggi, memiliki kecepatan yang stabil sehingga kecepatan tidak berkurang atau bertambah. Internet menggunakan paket switching karena efisien. Sirkuit switching digunakan untuk komunikasi udara, sedangkan paket switching digunakan untuk komunikasi data. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.